Baik, berjumpa kembali dengan saya Agus Saputra. Jadi pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pengembangan front page untuk sebuah sistem paket wisata ya. Nah, kalau sebelumnya pada sesi sebelumnya ya, kita telah membuat satu buah page yaitu berupa landing page seperti ini. Nah, ini masih statis ya. Dan harapannya teman-teman sudah bisa membuat beberapa page seperti detail, check availability ya. Sehingga untuk kali ini kita bisa lanjut mengenai menghubungkan antara halaman ini dengan sebuah database. Nah, sesuai dengan studi kasus yang pernah saya sampaikan sebelumnya pada sesi pertama. Jadi web ini nantinya akan memberikan gambaran mengenai jadwal pementasan atau aktivitas dari tari kecak ya, ataupun paket wisata lainnya. Sehingga asumsinya di sini tari kecak itu adalah sebuah paket wisata ya. Baik nanti kalau ini nanti dapat digunakan secara umum, maka bisa jadi rafting, kemudian snorkeling barangkali ya. Nah, oleh karena itu pada sesi kali ini kita akan membahas sedikit mengenai skema database-nya ya. Nah, sebelumnya saya telah membuat database ya. Jadi kalau saya melihat dengan PHP MyAdmin-nya MySQL ya, bagian paling kanan ini merupakan default tabel yang di-create oleh Laravel. Kalau kemarin kita menggunakan Laravel Breeze. Jadi migration-nya nge-create tabel ini. User untuk menampung user, kemudian token nanti untuk menampung akses token dari user. Ya, ketika nanti kita menggunakan API, kemudian ketika login, sehingga nanti token tersebut dapat aktif selama 24 jam atau hanya beberapa jam. Ya, ini sangat berguna. Ya, kurang lebih ini yang nanti akan berkaitan sekali, yaitu user dan akses token. Nah, kalau password reset nanti ini ketika misalnya kita mengaktifkan fitur reset passwordnya ya. Oke, kita kembali lagi ke kasus. Jadi tadi saya sampaikan bahwasannya tari kecak itu adalah sebuah objek yang kita beri nama dengan package atau paket wisata ya. Nah, di dalamnya tentu ada name, kemudian description, feature, image. Jadi nanti hanya ada satu image yang di dalam kecak ini, tetapi nanti memungkinkan di berikutnya kita tambahkan berupa JSON. Nah, berikutnya ada location ID. Ini seharusnya ini ada satu lagi table location. Jadi yang nanti kaitannya dengan desa apa, kemudian nama tempat, kemudian termasuk mappingnya, map dari Google-nya itu ada di sebuah tabel yang nanti terhubung dengan location ID. Kemudian community ID ini terhubung dengan entitas community. Jadi dalam setiap package itu sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab, komunitasnya siapa saja. Karena nanti di setiap kalau kita misalnya bicara tentang paket wisata, berarti di sana ada Pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang pengelola paket wisata yang tersebut. Ya, sehingga nanti di sini ada community ID sebagai primary key, community name, kemudian village ID. Ini juga bisa nanti kita hubungkan dengan location, kemudian contact name, kemudian description, logo, create add dan update add new wajib. Ya. Nah, kemudian ada read. Jadi package ini tidak menyimpan harga. Jadi biar tidak nanti setiap kita terjadi perubahan harga, kita ngerubah package, tidak. Ya. Jadi harga itu relationnya one to many. Jadi ada harga, ada masa berlaku setiap produk. Ya, ada read, package ID, ini sebuah foreign key yang terhubung ke primary key-nya package. Kemudian kita kasih read name, kemudian kapan mulai berlaku hingga kapan. Ya, kemudian di rate tersebut juga berapa kuotanya per hari,
kemudian ada rate dewasa, anak-anak dan bayi, kemudian ada juga foreign ID untuk mancanegara. Ini tentu juga berbeda ya. Nah, secara sederhana ini saja yang dibutuhkan untuk di rate, tapi nanti ketika custom banyak sekali kebutuhannya. Ya, banyak sekali. Misalnya seperti high session, low session, itu bisa kita terapkan rate yang berbeda. Nah, pada kasus ini katakanlah tari kecak ini akan show setiap hari. Ya, show setiap hari. Tetapi nanti jika dibutuhkan misalnya show-nya hanya pada hari Sabtu dan Minggu untuk date ringnya ini, berarti kita bisa berikan sebuah option di sini, yaitu day. Nah, nanti kita bisa simpan dalam sebuah JSON. Yakni hari apa saja yang nanti show-nya itu dilakukan. Nah, mungkin sebentar kita coba ya. Oke. Berikutnya ada juga diskon, yang ini penting juga. Diskon ini melekat pada produk ya, bukan pada rate, tetapi sesuai kebutuhan. Tapi kalau saya melihat sih pada produk. Ya, sama. Jadi ada kapan mulai berlakunya hingga kapan ya diskon tersebut. Kemudian bisa juga nanti ada date booking from date booking end, itu bisa juga. Ya. Jadi diskon ini berlaku seandainya booking dilakukan dari tanggal sekian, misalnya dari tanggal 21 November sampai 25 November untuk pementasan 1 Desember sampai 31 Desember, bisa seperti itu. Kemudian mekanisme diskonnya bisa jadi dengan referral code, kemudian bisa juga dengan member ID. Jadi ini saya member ID belum saya cantumkan di sini ya. Kemudian tipe diskonnya bisa persen, bisa nominal. Ya, dan tentu ada minimal transaction. Nah, secara sederhana diskonnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita melihat, maka inilah konsep relational database. Ya, hubungan database antara community dengan package ini tidak di dalam gambar, ya, tetapi ini memang disetting di dalam database. Ya, untuk apa? Supaya terjaganya konsistensi dasar dan integritas data. Nah, kalau integritas berkaitan dengan kalau date ya memang harus date. Kemudian kalau number ya, format number ya memang harus desimal. Tapi kalau konsisten, misalnya katakanlah package sebagai referensi dari rate, kemudian dari diskon. Nah, kalau package-nya ini dihapus, maka rate dan diskonnya ini juga akan terhapus. Belum lagi jika misalnya community ini adalah sebagai reference dari package, kemudian package adalah reference dari diskon dan rate, sehingga kalau satu buah record di community, misalnya community 1 ya, kemudian di sini juga dipakai community satunya, community ID 1, sehingga kalau community ID 1 dihapus, maka seluruh data yang berkaitan juga akan terhapus. Nah, jadi itu bagusnya ketika kita menerapkan relational database. Selain integritas data yang terjaga, juga konsisten datanya. Ya, kalau di reference-nya dihapus, ya di sumbernya juga, ya di data yang menggunakan referensi juga akan terhapus. Begitu juga ketika misalnya kita insert sebuah package, katakanlah community untuk 2, tetapi community ID 2-nya belum ada, maka nggak akan bisa terinsert di package-nya. Nah, bagaimana cara nyeting ini? Ya, saya biasanya menggunakan Navigate, teman-teman. Jadi Navigate ini free ya, bisa nanti di-download di MySQL. Nah, sebenarnya lebih gampang dari MyAdmin. Nah, contoh katakanlah seperti ini. Jadi kita kalau di index itu udah otomatis ya ada primary key-nya ya ketika kita nyentang primary key di kolom. Ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan ada foreign key-nya saja. Ya, hanya foreign key-nya saja. Oke ya, hanya foreign key-nya aja. Gimana cara nyamakan? Ini saya katakanlah saya barangkali saya delete dulu dah ya. Nah, misalnya package seperti ini ya. Nah, misalnya ya kita select
reference-nya adalah package ya. Nah, ini. Kemudian apa yang menjadi foreign key? Package ID. Ya, kita tinggal pilih primary key-nya. Nah, seperti ini, tinggal oke. Ya. Nah, di sini bisa on update, restrict ya. Kemudian yang biasanya sih saya cascade aja. Kemudian no, ketika on delete ini bisa restrict. Jadi ketika di delete ya di delete semuanya reference-nya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk navigate, tapi kalau di apa namanya di adminnya ya, mungkin bisa dicari di bagian structure, kemudian relation view. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan add constraint. Ya. Nah, kembali tadi di read ya, saya menyinggung read yang katanya ada apa namanya hari-hari apa saja yang available. Ya, nanti bisa kita tambahkan, misalnya kita add ya. Oke, kita add satu buah kolom sebelum infant ya. Oke, kita bisa tambahkan satu buah kolom. Kemudian kita kasih day ya. Kemudian ini kita bisa kasih sebuah parsar ya. Ya 255 saja cukup rasanya. Kemudian ini kita berikan kosong saja ya. Isinya nanti adalah sebuah JSON ya. Bagaimana nanti bentuk JSON-nya nanti kita coba ya. Oke, saya ulangi lagi, nanti teman-teman mungkin bisa siapkan tabel seperti ini sebagai bahan praktikum untuk sesi kali ini. Baik, terima kasih.